Sebelumnya telah kita lihat gaya Coulomb yang besarnya itu sebanding dengan produk muatan Q1 dikali Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Akan tetapi kita ingat bahwa gaya ini adalah suatu besaran vektor, sehingga dia memiliki besar, yang itu adalah K dikalikan dengan Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Tapi juga dia memiliki arah. Bagaimana dengan arah gaya Coulomb ini? Sebagai contoh, kita memiliki muatan Q1 yang terletak pada posisi R1 dan Q2 yang terletak pada R2. Lalu gaya yang bekerja pada muatan Q1 oleh muatan Q2 itu adalah gaya F12. Lalu R ini adalah jarak yang memisahkan antara muatan Q1 dan Q2. Maka vektor R12 itu adalah vektor yang menunjukkan arah muatan Q1 dari Q2. Dan vektor R12 topi itu adalah vektor satuan yang menunjukkan arah muatan 1 dari muatan 2. Maka bentuk umum gaya Coulomb dalam notasi vektor itu adalah K dikalikan dengan Q1 Q2 dibagi dengan kuadrat jaraknya dikalikan dengan vektor satuan R12. Untuk lebih detailnya kita bayangkan bahwa muatan Q1 itu terletak pada Y1 pada sumbu Y dan H pada sumbu Z. Maka R1 vektor posisi Q1 itu adalah Y1 pada J, kemudian H pada arah K. Kemudian muatan Q2 terletak pada Y2 pada sumbu Y dan H pada sumbu Z. Maka kita bisa katakan bahwa posisi Q1 dari Q2 itu adalah R1 dikurangi dengan R2 dan itu tidak lain adalah minus besarnya R ini pada vektor arah satuan J. Sehingga R12 topi atau vektor satuan R12 itu adalah minus J. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan Q1 atau F12 itu adalah K dikalikan dengan Q1 Q2 dibagi dengan R12 kuadrat dikalikan dengan vektor satuan R12 yang itu adalah K dikalikan dengan plus Q dikalikan dengan minus Q dibagi dengan R kuadrat tentu saja pada arah minus J. Sehingga kita dapatkan gaya F12 itu adalah K dikalikan dengan Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat pada arah J atau Y positif. Di sini kita bisa bayangkan bahwa gaya yang bekerja pada Q2 oleh Q1 tentu besarnya akan sama. Namun nanti kita akan mendapatkan arah yang berkebalikan, yaitu pada arah minus J topi. Nah, jadi besar gaya F12 itu adalah K dikalikan dengan Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat, lalu arah gayanya adalah arah sumbu positif Y. Bagaimana jika terdapat beberapa buah muatan? Maka yang sederhana adalah pertama kita gambarkan vektor gaya yang bekerja. Sebagai contoh, gaya yang bekerja pada muatan Q1 oleh Q2 digambarkan menuju ke kanan pada sumbu Y, seperti ini. Jika terdapat muatan yang ketiga, maka tentu gaya yang bekerja pada muatan Q1 oleh muatan Q3 dapat ditunjukkan dengan vektor gaya F13 yang menuju pada arah sumbu Z seperti ini. Setelah itu dapat kita lakukan penjumlahan secara vektor, sehingga kita dapatkan bahwa total gaya yang bekerja pada muatan Q1 itu adalah F12 ditambah dengan F13, di mana F12 itu adalah F12 pada arah sumbu Y dan F13 itu adalah F13 pada sumbu Z, sehingga dia memiliki komponen pada sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian kita bisa dapatkan besar gaya yang bekerja pada muatan Q1 itu adalah akar kuadrat dari F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat.